Oke, kita ketemu lagi di Talkshow Solusi SDM. Minggu lalu kita break karena memang hari kecepit ya. Ada 2 liburan yang mencepit hari Selasa. Dan hari ini kita kembali bersemangat bersama teman-teman dari Manet Solusi Integra, MSC Consulting. Bu Novi izin, tetapi sudah ada yang jauh lebih berbobot tubuhnya. Ini teman baik saya ini adik saya ini, Mas Gestal Diptya Baswara SPSI, SR Consultant dari PT Manet Solusi Integra. Gestal sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Oke, baik. Dan yang paling penting adalah aktor utamanya ini ya. Aktor utamanya betul ya. Adalah Mas Hari Setiono SPSI, HRD Manager PT Semesta Citra Sejahtera. Kalau Semesta Citra Sejahtera nanti kita tanya, tapi beliau di bawah naungan Carun Pokpan Group. Semesta Mitra Sejahtera. Semesta Mitra Sejahtera. Ya. Ya. Oke. Baik. Itu anak perusahaannya Carun Pokpan ya. Betul. Mas Haris cerita sedikit. Tidak kenal maka tidak sayang. Kalau di Carun Pokpan sendiri ada berapa PT ini? Wih. Banyak. Kalau banyak ya disederhanakan saja. Iya, ya ada beberapa divisi ya. Berapa divisi? Kita ngomong divisi aja lah. Kalau di Carun Pokpan Group ini ada yang berhubungan dengan pakan ternak. Terus kemudian ada yang berhubungan dengan peternakan itu sendiri. Khususnya yang ayam ya. Ayam. Kalau peternakannya ada macam apa lagi selain ayam? Ada karena di feed ini ada feed sapi, ada feed babi begitu. Oh, babi juga ya. Babi juga. Punya peternakannya juga? Off the record ya. Off the record ya. Oke. Yang ayam yang. Iya, oke. Oke, kalau terus ada apa lagi? Untuk juga seperti makanan yang biasanya kita makan ya, ada Fiesta, ya nugget ya, chicken nugget itu. Iya. Itu grupnya Carun Pokpan ya. Oke, luar biasa. Mas Hari sendiri tadi saya sudah kepoin sudah 12 tahun ya. Ya, 2012 ya. 2012 ya, ini menginjak tahun ke-13. Iya. Oke, berarti sudah cukup banyak pengalaman begitu ya. Ya, masih baru kalau dibandingkan teman-teman yang lain. Ya. Semesta Mitra Sejahtera ini yang ayam peternakan ayam ya. Iya, divisi ayam petelur atau ayam pulet. Ayam petelur. Jadi kita itu PT SMS itu menyiapkan mesin petelur. Menyiapkan mesin petelur. Iya, ibaratnya seperti itu. Iya. Jadi kalau teman-teman semuanya ini sarapan telur ceplok begitu ya. Nah, itu sudah dilahirkan sama ayamnya. Ibaratnya seperti itu. Nah, kita memelihara dari usia 1 hari hingga 13 sampai 16 minggu seperti itu. Baru dibeli oleh peternak. Setelah 13 minggu lepas, ganti lagi yang baru. Iya, seperti itu. Dengan pertimbangan apa? Produktivitas pasti ya? Bukan, untuk dia kan siap untuk bertelur itu kan baru. Iya. Pembesaran ayam ini ya. Iya, betul. Iya. Sampai 13 minggu. Sampai 13 minggu baru dibeli oleh peternak, kemudian peternak itu menikmati ayam yang bisa bertelur. Sudah siap bertelur. Seperti itu. Oke, makanya tadi bilang mesin penetas ya. Karena sing kasarnya seperti itu. Perusahaannya jenengan gitu ya. Iya. So far so good ya Mas ya. Iya, alhamdulillah semuanya lancar ya sampai di tahun ini ya gitu. Artinya ya tidak lepas dari survive ya. Iya. Survive di lapangan. Kalau di SMS sendiri ada berapa karyawan Mas Haris? Tidak banyak ya. Tidak banyak. Ya, kita ada total di 250 orang lah. 250 katanya sedikit. Dibandingkan total keseluruhan ya. Kalau total keseluruhan kira-kira berapa? Berapa puluh ribu? Carun Pokpan itu. Wow. Ya, kita aja kalau human capital gathering aja bisa 350 orang hanya gitu. Itu baru satu divisi. Human capital doang aja ya. itu. Belum yang lain-lain ya. Iya. Pernah nggak bikin acara yang berkumpul semua gitu, nggak ada nggone paling ya? Nggak ada tempatnya kali ya? Kepingin sekali ya seperti itu.
Tapi kan mesinnya harus tetap beroperasi. Susah. Pertimbangannya pasti bergantian lah. Iya, bergantian. 24 jam ya semuanya ya. 24 jam. Oke. Baik, terima kasih untuk sudah memperkenalkan. Kita makin mengenal Caron Popan Group, dan kali ini kita akan ngobrol banyak, belajar dari PT SMS sendiri untuk meyakini tema kita pagi ini, yaitu bagaimana outbound menjadi investasi pengembangan SDM. Betul ya Mas Gestal ya? Betul. Nah, kita akan bicara memulainya dengan, sebenarnya kalau dilihat secara secara keilmuan HR gitu ya, tujuan utama dari outbound dalam konteks pengembangan SDM itu apa, Mas? Ini saya duluan ini, Mas. Ya iya dong. Yang mudah duluan ya, biar langsung diklarifikasi sama Pak Haris. Oke. Jadi kalau kita sebagai HR ya, HR kita kan pastinya menginginkan suasana kerja yang nyaman, Pak ya. Kita menginginkan tempat kerja yang nyaman, atau kalau dari sudut pandang karyawan, saya kan juga ingin mengenal bagaimana lingkungan kerja saya ini dengan orang-orang yang ada di situ dan lain sebagainya, lebih seperti itu. Jadi menurut saya itu cara yang paling bisa dikatakan paling efektif ya, yaitu dengan outbound, dengan kita mengenal mereka lebih dalam, kita bisa sambil seru-seruan, karena kalau kita cuman sehari-hari dengan rutinitas pekerjaan yang berulang terus kan bosen kan akhirnya. Maksud saya kan, masa iya sampai tua gini terus gitu kan, ya. Nggak ada variatifnya. Tapi kadang-kadang misal ayo ke mana ya biasanya, Trawas kita ke Pacet gitu, satu malam 2 hari, terus kumpul-kumpul kita bisa kenal sama divisi lain barangkali. Kita taunya kan dulu cuma di belakang meja aja kan, tapi ternyata ketika kita lebih ngobrol, kita lebih interaksi, bisa lebih raket lah. Lebih raket, simpelnya gitu sih. Jadi banyak manfaatnya. Kalau di SMS sendiri, dan dengan segala rasa ingin tahunya saya, kalau kegiatan outbound ini sudah jadi ini ya, salah satu agenda rutin, Mas Haris, kalau boleh tahu. Iya, agenda rutin khususnya di sebelum dan setelah pandemi ya. Iya, kalau pandemi kemarin kita benar-benar tiarap semua, tiarap semua begitu. Nah, menariknya adalah di saat saya join pertama 2012 itu 3 bulan pertama langsung saya dikirim ke Makassar, di Pokpan Makassar itu. Nah, di sana di Pantai Akarena saya dapat tugas, Aris kamu berangkat ke sana. Siap Pak, perintah Pak. Nah, pastikan di sana bisa untuk outbound. Wah, siap. Nggak sampai jam 12 mulai pagi sampai jam 11-an semua clear, mulai dari persiapan, saya survei sampai menentukan gamenya apa, selesai. Ya, pimpinan kaget. Kok udah selesai. Iya. Biasanya enggak secepat ini gitu. Iya Pak, kan sebelum saya join ke sini kan saya backgroundnya memang experiential learning di outbound. Oh gitu. Makanya ya kalau orang Jawa bilang segojangan ini ya. Hari-hari Pak ya. Hari-hari. Gitu. Iya. Dan kalau konteks untuk pengembangan SDM, seberapa jauh Mas Haris juga kan apalagi di experience learning begitu ya. Tahu persis manfaat dari kegiatan outbound ini untuk kaitannya dengan pengembangan SDM. Apa Mas? Jadi ini ya, kita bisa katakan bahwa ada pergeseran paradigma di masyarakat, bahwa outbound itu hanya senang-senang saja begitu. Padahal akhirnya dari outbound itu sendiri adalah learning begitu. Learning sebenarnya begitu. Program dulu itu adalah paling tidak 1 minggu program itu. Dalam satu sesi. Satu angkatan. Ya? Iya, 1 minggu. Begitu. Nah, cuman permintaan dari company ya, karena menyesuaikan budget gitu ya, karena menyesuaikan waktu gitu ya. Nah, disinilah mulai
ada modifikasi menyesuaikan kebutuhan akhirnya sampai mampat menjadi 3 hari, terus kemudian 2 hari 1 malam, seperti itu, bahkan sampai 1 hari gitu. Setengah hari ada malah. Lah itu. Tapi mintanya ada hasilnya sama gitu. Hasilnya sama dengan 1 minggu. Repot juga ya. Ini di HR gimana ya? Iya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita bicara soal outbound atau experience learning ini kan kemudian perbincangannya selalu itu menghadap-hadapkan antara pengembangan SDM di satu sisi dan cost di sisi yang lain. Gitu ya, Mas ya. Betul. Apa komentar awalnya ketika orang masih saja mengkomparasikan itu gitu? Iya, yang lucu adalah begini, kita di dalam kehidupan sehari-hari kita melek dimanapun ya, mau lihat langsung ataupun di media sosial, acara gathering itu kebanyakan adalah fun, Terus kita juga mengundang talent seperti musik begitu. Paling apa ya, sederhana kan elektron ya. Mereka berani mengeluarkan besar, ya kan. Tapi kenapa kalau saat learning tidak seperti itu? Ya? Iya. Why? Gitu. Nah, jawaban Mas, saya juga bingung malahan. Makin bingung juga saya kalau malah ditanya. Kami ini malah makin bingung. Why Mas Haris? Why? Ya. Mestinya kalau di tempat kami itu sudah ada namanya budgeting. Budgeting ya. Budgeting. Artinya safe cost itu sudah kita persiapkan untuk kegiatan learning itu sendiri, pengembangan sumber daya. Karena bagi kami adalah SDM di Caron Pokpan Indonesia Group ya. SDM itu adalah sebuah aset dan partner begitu. Yang harus benar-benar dikembangkan untuk kemajuan bersama. Bukan kemajuan individu si A, si B, si C atau bagian tertentu, tetapi bersama begitu. Itulah kenapa secara holding Caron Pokpan meyakini betul bahwa outbound ini memang wajib gitu ya. Tidak hanya sekedar buang-buang duit gitu kan? Enggak hanya untuk karyawan, untuk customer juga. Untuk customer juga? Untuk customer juga, gitu. Okay. Treatment kita sampai ke sana begitu. Artinya gathering ya itu bentuknya ya? Iya, gathering bahasanya seperti ini. Kan ada dua kebutuhan nih, antara learning kemudian antara fun. Bagaimana kita bisa menjembatani kedua hal ini bisa terjadi. Learningnya dapat, funnya dapat. Nah, itu adalah tugas dari kami di Human Capital. Kami sering di lapangan menyebutnya adalah sebagai fasilitator ya. Karena hanya memfasilitasi. Nah, mau berubah atau enggak berubah sebenarnya kan ada di pesertanya kan begitu. Nah, tapi di sini ada triggernya. Nah, di fun dan learning ini ya kita mudahnya kita ngomong fun plus lah, fun learning lah atau apa begitu ya. Nah di sini kita kalau nggak hanya internal tapi dengan keluarga besar customer itu kita libatkan. Kan kalau kita semakin harmonis semakin asik kalau bekerja. Iya. Itu. Gitu ya. Itu tujuannya memang. Oke. Mas Gestal mau menambahkan mungkin dari soal anggaran, soal apa? Mungkin kan menangani banyak klien kan juga pastinya kalau dulu kan secara idealnya awalnya kata Mas Haris tadi semingguan ya Mas ya? Iya. Kebanyakan outbound itu seminggu supaya bisa hasilnya maksimal, tapi kemudian dimampatkan. Iya karena ya betul yang dikatakan sama Pak Haris tadi, karena ya kita juga ada batasan dalam budgeting juga ya dalam pelaksanaan outbound. Jadi kalau selama saya menangani saya masih belum pernah sih kalau sampai 1 minggu itu Bapak ya. Nah cuman kan ya yang saya garis bawah ya benar yang dikatakan oleh Pak Haris adalah investasi kan ini kan ya. Ini adalah investasi karena yang kita sasar terlebih dahulu adalah mikronya atau personal dari karyawannya terlebih dahulu. Dan apabila itu dikembangkan pastinya kan akan berpengaruh
dengan perusahaan yang disampaikan Pak Aris tadi bahwasanya lebih harmonis gitu kan ya. Lebih harmonis, lebih enak kita dalam bekerja kalau ya kita harmonis antara customer, antara karyawan dan lain sebagainya gitu. Jadi elemen-elemen itu bisa kita bisa kita rekatkan lewat program-program kayak catering, outbound, lebih seperti itu. Kalau kita bicara soal kondisi lapangan ini Mas, kan MSI kan yang menangani ini. Kalau Mas Aris kan sekarang udah terlibat di perusahaan, jadi experience learning-nya masih jalan? Masih jalan. Masih jalan dengan tim yang lain gitu ya? Artinya di internal iya, di eksternal juga iya. Di eksternal masih artinya punya usaha itu gitu ya? Apa ya namanya ya? Join ya. Join. Begitu ya. Tapi dengan begitu kan ilmunya jadi terasa terus gitu ya? Karena kan tidak berhenti. Tidak pernah berhenti. Tidak gitu. berhenti. Iya. Nah, kondisi lapangannya sendiri sejauh apa? Orang bilang tadi Mas Haris menambahkan bahwa outbound itu harus menjadi kombinasi antara fun and learning gitu ya. Ada funnya, ada learningnya juga. Masih cukup banyak nggak rejection ketika misalnya Gestal dan teman-teman di MSI ini apa yang treatmentnya? Oh Pak, pakai outbound aja Pak gitu. Masih banyak nggak pertanyaan? Loh, kenapa outbound? Lo larangnya gitu. Misalnya kayak gitu. Kondisi lapangannya gimana Mas? Ada sih Pak, pasti ada sih kalau seperti itu ya. Gitu. Jadi, ya. Kadang kan kita kalau untuk learning, kita kan juga melihat juga kebutuhan learning dari perusahaan. Kita bisa menyelesaikannya lewat outbound kah? Atau lewat learning yang lainnya. Jadi pernah kita juga menangani, bukan outbound sih namanya apa ya, kayak field trip gitu loh Pak. Field trip keliling-keliling gitu sama Bank Indonesia kemarin. Nah itu kan kita juga dikasih nih permasalahannya, ini orang-orangnya itu seperti ini, internalnya itu seperti ini. Nah kira-kira apa nih Mbak Mas yang cocok untuk orang-orang dengan latar belakang seperti ini. Akhirnya kemarin kan kita karena banyak kan nggak mungkin kita outbound dalam waktu cuman 2 hari dengan banyak orang ya, akhirnya ya wes lah field trip aja kali ya gitu kan. Field trip sambil jalan-jalan gitu, lihat-lihat di kota Bandung waktu itu gitu. Jadi kalau rejection dan lain sebagainya ya pasti ada sih Pak Aldi. Kita harus melihat kebutuhan dari klien kita juga sih. Iya. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang masih seperti sekarang ini ya. Iya, betul. Sesuai dengan kebutuhan itu penting sekali gitu. Karena biasanya gini, saya salah dulu ya. Boleh. Nah, biasanya begini, sebagian besar perusahaan itu seperti seolah-olah pesan di learning itu adalah seperti kita masuk ke depot atau rumah makan, minta menu, terus kemudian menunya berapa, apa aja, terus kemudian berapa. Pasti begitu. Karena apa? Yang dipikirkan oleh company adalah sebenarnya cost berapa sih yang saya keluarkan untuk investasi ini. Nah, kan begitu kan. Nah, tetapi bagi yang lebih cermat lagi sebenarnya tidak seperti itu. Tolong malah saya digali, begitu malahan. Request malah mereka, tolong saya digali. Sebenarnya saya ini butuhnya seperti apa? Kami ini seperti apa? Nah, itu kalau sesuai dengan analisa kebutuhannya itu tepat. Oh ini pecel nih, pakai tumpang enak ini. Nah, seperti itu. Jangan kebutuhannya pecel, ngasihnya nasi campur. Karena kurang tergali gitu. Iya, betul. Karena nanti karyawan nggak hanya antara people to people gitu kan, tapi ini masalah juga personal. Awalnya introvert begitu ya. Ternyata saat dikasih tantangan, diberikan case tertentu di lapangan, dia malah muncul begitu. Jangan-jangan nih si SDM ini sebenarnya berkualitas, tetapi selama ini nggak dapat peran di pekerjaannya. Saat di situ loh, ternyata muncul di sini. Nah, kebanyakan terjadi di lapangan, muncul itu potensi-potensi luar biasa. Yang selama ini mungkin kalau di kantor itu karena ewo pekewo misalnya, jadi dia nggak bisa loss gitu. Karena hierarki juga kan, bukan ranah tanggung jawabnya seperti itu. Oke, makin menarik, nanti kita lanjutkan kembali. Dan sahabat Merkuri, kalau Anda tertarik seperti biasa, kalau by phone untuk kontak langsung dengan narasumber di 03156200096 ya, atau di 5679696, atau melalui WhatsApp juga boleh di 08173000096. Tapi kita ke iklan dulu ya.
Oke, kita lanjutkan kembali masih barengan Mas Gestal dan Mas Haris dari PT SMS Caron Popan Group. Kita ke penelpon. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Dengan Tono Pak. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu Pak Tono, apa kabar? Sehat selalu. Baik ya. Oke, Iya. monggo silakan. Ini mau tanya ke Mas Haris ini ya. Mas Haris ya. Siap. Mas Haris, selamat pagi. Selamat pagi Pak Tono. Iya, Sehat ini selalu. Sehat selalu. Ini kan tantangan kita ke depan tidak ringan ini ya. Betul. Tentunya target manajemen cukup berat dan cukup tinggi untuk bisa bertahan dan meningkatkan atau bahkan ingin tumbuh kan. Ya, benar sekali tuh. Benar sekali. Tentunya dalam hal itu pasti divisi-divisi itu punya target masing-masing. Ya. Supaya goal manajemen tetap tercapai. Tapi target masing-masing departemen yang efektif, efisien itu pasti masing-masing departemen menekankan itu. Ya. Tapi supaya goal manajemen tetap tercapai dan menjadi satu kesatuan, karena di situ banyak head yang harus efisien dan lain-lain. Outbound apa sih kira-kira kebersamaan yang untuk mencapai goal utamanya supaya target tidak per departemen itu yang utama, tapi target manajemen yang utama itu kira-kira outbound apa yang cocok ya? Siap Oke, Pak Tono. baik. Itu saja Pak Tono. Iya, terima kasih. Didengar di radio nggih? Iya, supaya tantangan yang kita Siap. hadapi berat ini menjadi challenge untuk berprestasi, menggali potensi tadi. Siap. Pak Tono, selamat pagi. Nggih. Selamat pagi. Langsung dijawab. Boleh? Mas Haris, monggo silakan. Ya Pak Tono, ini pertanyaan yang luar biasa begitu ya. Artinya pertanyaan yang benar-benar dirasakan oleh seluruh perusahaan atau betul. seluruh lini begitu. Betul. Baik skala kecil, menengah sampai skala besar begitu. Luar biasa. Ya memang outbound yang seperti apa sih yang tepat begitu ya untuk seperti ini, suasana seperti ini. Nah, sebenarnya kalau bisa itu digali lebih spesifik lagi. Jadi namanya ada need analisis ya, nanti TNA ya. Jadi seperti apa, kemudian boleh masing-masing departemen atau perwakilan dari departemen itu sendiri. Terserah mau seperti apa waktu yang bisa disediakan dari manajemen itu sendiri. Kalau nanti per departemen itu bisa nanti step by step gitu. Misal kalau ada perwakilan per departemen, misal head-headnya ya top to bottom gitu ya. Nah, itu lebih keren lagi gitu, lebih enak begitu. Karena apa? Persamaan persepsinya lebih mengena di awal dulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini masalah budget begitu ya. Sebenarnya budget itu di kedua menurut saya. Yang penting adalah programnya Pak Tono. Nah, program itu sendiri yang jelas harus bisa melibatkan yang ditunjuk tadi atau didelegasikan. Itu yang pertama. Yang ada relevansi dengan tujuan perusahaan, gitu kan. Terus kedua, learning sesuai dengan kebutuhan tadi. Yang terakhir adalah ada komitmen. Komitmen bersama. Nah, komitmen bersama ini adalah sebagai trigger untuk bentuk follow up berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngomong harus game A, game B, game C atau treatment A, treatment B, treatment C. Intinya adalah experiential learning gitu ya. Intinya adalah di pengalaman bebas gamenya seperti apa gitu. Bukan berarti semua game itu bisa diterapkan untuk semua permasalahan. Nggak seperti itu juga gitu. Artinya dengan kita bisa merasakan bersama-sama, kita bisa terjun langsung bersama-sama. Oh ini loh bentuk simulasi permasalahannya. Sehingga kita mudah saat ketemu di lapangan, loh kita kemarin kan ya ini gitu. Atau sebaliknya gitu. Loh yang di lapangan ya ini begitu kan. Gitu. Oke. Saya menggaris bawah satu hal yang tadi disampaikan komitmen ya. Iya. Artinya bahwa pemilik perusahaan atau yang meminta order untuk outbound ini juga mesti komit ya. Hasilnya mesti diterapkan kan ya.
Iya, pasti. Kalau enggak nanti sia-sia dong ya kegiatan yang dilakukan ketika outbound itu. Jadi nggak ada sebuah learning itu sepotong demi sepotong. Artinya learning itu penting. Terus komitmen enggak. Komitmen itu penting. Follow up enggak. Follow up itu penting loh, lebih penting. Terus yang lain enggak begitu. Semuanya itu satu kesatuan. Jadi komitmen itu, misal nih kita bertiga di sini gitu ya, sama Pak Tono berempat begitu ya Pak Tono ya. Nah kita ada target dari Mercury. Jenengan punya target A, saya target B, jenengan target C, Pak Tono target D begitu. Tapi ada suatu cita-cita, satu visi misi, yaitu perusahaan untuk bisa lebih baik. Seperti itu ya. Kalau kita nggak seirama di sini, kita nggak komitmen sama visi dan misi ini yang kita sepakatin, ya nggak akan jadi. Gitu. Bisa jadi saya ke sana, jenengan ke sini gitu kan. Iya, ke arahnya masing-masing. Semrawut ya. Itulah yang disebut engagement. Jadi kita rasa memiliki, berarti merasa ingin tumbuh satu atap bersama, bukan departemen saya, bukan departemen kamu begitu, tapi kita. Ya. Mas Gestal mau menambahkan untuk memberikan wacana yang lain bagi Pak Tono? Ya, kalau saya lebih ke menggarisbawahi di TNA-nya tadi ya, Pak ya. Karena sebelum kita memulai learning atau pelatihan, yang pasti kan kita melihat kebutuhan dari perusahaan itu. Betul. Misalkan nih, tadi ada A, B, C, dan D. Nah, kita gali dulu nih, dari A, B, C, dan D ini, apa sih yang sebenarnya kita butuhkan? Bisa dari interview, dari pimpinan kah, atau dari data-data perusahaan, itu yang perlu kita lihat. Misalkan nih, teamwork, yang bermasalah nih mereka, antara divisi A sama divisi B, mereka nggak sinkron, nggak bisa kerjasama. Nah, itu kita baru bisa mengusulkan penanganannya seperti itu. Jadi makanya kalau kita ngomong outbound apa sih yang sesuai, ya dilihat dulu kebutuhannya di mana gitu kan. Apa yang dibutuhkan? Apakah benar outbound kah yang dibutuhkan? Atau mungkin hal lain gitu. Benar. Atau hanya jalan-jalan. Bonding aja. mungkin ya. Seperti itu. Oke. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Pak Tono tadi. Pak Tono menanyakan outbound seperti apa gitu. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah, Mas Haris, apakah outbound itu ada pakemnya? Artinya, misalnya, outbound beda kayak kemarin kabinet itu diistilahkan retreat gitu kan, di kampus Magelang gitu. Nah, itu bagian dari outbound kah atau itu sesuatu yang berbeda? Tadi Mas Gestal menyebut field trip. Apakah itu bagian dari outbound? Gimana penjelasannya, Mas? Oke. Outbound itu kan menurut saya pribadi ya, ini adalah istilah aja. Cuman istilah doang. Istilah ya. Intinya adalah bagaimana kita merasakan pengalaman untuk belajar bersama. Nah, apapun bentuknya sebenarnya, apapun bentuknya, tidak hanya game itu sendiri begitu. Makanya banyak yang terjebak bahwa outbound itu harus ada game A, game B, game C di tempat A atau khusus begitu kan. Nah, cuman memang turunannya adalah dulu memang dipersiapkan untuk tentara Inggris ya sebenarnya ya. Nah, tentara Inggris disiapkan mentalnya, kepercayaan dirinya biar dia untuk siap berperang kan begitu. Nah, sampai di sini menjadi sebuah edukasi yang luar biasa yang dianggap sederhana atau bahkan paradigmanya sampai disepelekan karena habis-habisin uang gitu ya. Wah, nggak ada investasi nih gitu kan. Nah, karena ya nyun sewu banyak sekali yang copy paste tapi hanya sekedar kegiatan tapi nggak ada learning. Kalau sama saya atau saya yakin sama Mas Gestal MSI ya pasti ada learning begitu. Kalau nggak ada learning ya nggak usah sama kita begitu. Kalau mau senang-senang bikin sendiri aja bisa. Iya benar, semua bisa. Cuman rasanya ini berbeda. Artinya di Caron Pokpan Indonesia khususnya di PT SMS sendiri, ini kita praktekkan dari divisi ke divisi begitu, dari area ke area begitu. Nah ini kita kita minta feedback kepada mereka. Apa yang dirasakan begitu. Nah, misal kita membahas tentang game A begitu atau suatu treatment A gitu. Kita kan bertanya kepada mereka, apa yang Anda rasakan? Nah, itu. Wih, takut itu.
kita contohnya adalah trust fall. Oke, saya biasanya begini mengatakan bahwa tantangannya adalah menjatuhkan diri dari ketinggian tertentu dengan cara tegak lurus, begitu. Ya, menjatuhkan diri, geblak. Ya, Ada telepon, dilanjut. Oh iya, kita ke penelpon. Oke. Selamat pagi Mercury. Halo. Ya, Mercury selamat pagi. Dengan siapa nih, Nil? Mas Dewa, mungkin atasnya kurang nancep kali Nil. Nah, oke, Mas Dewa, selamat pagi, monggo silakan. Halo. Ya, silakan Mas Dewa. Ini masuk ya? Sudah masuk. Oh ya. Yang saya tanyakan adalah, ini bahas outbound-nya atau bahas pokpannya ya? Loh ya outbound. Tema kita outbound hari ini Mas Dewa. Outbound Mas Dewa. Atau learning Tapi ya. pokoknya menarik sekali itu. Saya juga menikmati yang cepat sajinya itu loh. Sepertinya sesi next deh. Ya. Bawa Itu produknya selalu kalau ada di sini. food truck-nya itu selalu dicari orang gitu. Wih, mantap. Terima kasih Mas Dewa. Pelanggan Iya. setia ini. Itu kan kadang yang saya pikirkan adalah kan dulu yang saya tahu kan nggak nanti ke outbound, tapi ini ada salah satu yang ingin saya tanyain soal pokpan ya. Ini kan biasanya kan kita tahu kan orang pendengar tuh pokpan tuh kan pasti kan cuma makanan pakan ternak. Pakan ternak, betul. Iya. Tapi semakin kesini akhirnya jadi cepat saji, jadi makanan untuk manusia, jadi macam-macam gitu ya. Iya. Nah itu ide untuk, nggak tahu yang dijelasin nggak, takutnya manajemen yang jelasin. Apakah ide untuk akhirnya meluaskan jejaring di luar dari konsepnya makan ternak itu idenya seperti apa? Seperti apa? Gitu ya. Oke. Mungkin kan orang itu harus fokus satu bisnis, tapi kok ini sepertinya akhirnya kemana-mana gitu. Tapi nggak masalah sih, itu namanya kan jadi konglomerat ya zamannya. Konglomerat, semua diambil. Karena kita tahu sendiri pokpan itu nggak salah ada yang di luar Indonesia ya, nggak tahu ya, atau Asia Tenggara nggak salah itu juga dia bekerja sama provider atau dia yang punya provider ya, saya nggak ngerti. Yang sekarang provider di Indonesia dibeli sama provider sebelah, walaupun itu punya pokpan dulu. Tapi, Iya benar. Kenapa itu nggak dipertahankan ya? Apakah di Indonesia susah berkembang karena bisa dari bisnis yang pakan ternak bisa meluas kemana-mana? Itu pesannya bagaimana sih untuk para pebisnis atau orang-orang yang tertarik untuk bisnis yang bisa melebar kemana-mana? Nah, soal outbound itu saya mau nanya, bagaimana cara menyesuaikan dari tiap angkatan yang ternyata mereka itu juga punya latar belakang, pertama etnis berbeda, suku tertentu, daerah yang berbeda, atau mungkin dari pendidikan tiap prodi yang berbeda, bukan prodi ya, tiap kampus ya. Karena mereka seperti punya bawaan masing-masing ya. Apalagi dia juga mungkin pegawai baru yang sekiranya juga punya bawaan dari perusahaannya sebelumnya gitu loh. Itu kan juga harus dicari titik temu. Kalau mungkin nanti beragam, mungkin nggak mungkin outbound cuma 20 orang, pasti outbound itu hampir 1 bis ya, 1-2 bis ya. Tanggung gitu kalau cuma 20 orang gitu loh. Budgetnya gitu kan ngitungnya kan ya elah, transportnya juga sama tapi cuma totalnya sekian. Pasti kan nah itu menyesuaikan agar orangnya yang nerima bisa sama, terus pas pulang outbound nggak jadi PR, dia ada yang masih gimana paham, terus jawabannya BK, bocah kosong, bingung dia. Jadi kayak iya tapi sampai pas kerjaan lagi masih apa ya, tapi bagaimana menyatukan cara berpikir yang berbeda itu ya. Itu juga saya tertarik juga bagaimana apakah outbound ini yang dilakukan pokpan ini juga seperti Wamil dilatih oleh tentara juga, seperti Deddy Corbuzier ngajarin Aska sama Nada itu kan benar-benar kamu harus kuat, harus ini, tapi nggak hanya benar bercara pikir, tapi dari spirit semangatnya itu juga bisa membuat kerja tim dari pokpan sendiri dan mereka itu pulang dari outbound itu ada hasilnya gitu loh. Karena kan memang kita nggak bisa berharap 100% mereka akan oke ini jadi kesatria kita, tapi kan kembali lagi mereka pasti kan ada yang sisa-sisa yang masih belum nyantol. Nah itu bagaimana kalau emang ada yang sisa PR itu
apakah dia harus dimasukkan outbound lagi atau tetap terus training by office saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dewa. Mas Haris, Mas Gestal ditahan dulu jawabannya, komentarnya, kita ke iklan dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Oke, kita kembali ke pertanyaan Mas Dewa. Saya ke Mas Haris dulu. Mas Haris silakan dikomentari. Dua hal. Yang pertama mungkin soal outbound-nya dulu ya. Iya, oke. Untuk outbound-nya, tadi outbound-nya apa ya? Ditanyakan ya. Itu apa namanya? Mas Dewa. Loh ya, aku juga lupa ya. Apa ya tadi ya? Ini loh tentang bagaimana tujuan dan efektivitas. Iya. Oke, Mas Dewa. Jadi apakah perlu outbound lagi untuk memfollow gitu ya. Terus juga soal angkatan yang berbeda-beda dari heterogenitas itu seperti apa gitu. Malah dari heterogen itu baik itu usia, pendidikan, terus kemudian jabatan, ya outbound itu adalah fasilitasnya, jalan keluarnya begitu. Atau learning ini adalah jalan keluarnya begitu. Dengan melebur itu kontrak di awal itu ya, namanya kontrak pembelajaran ya, bahwa kita sepakati tidak ada tua, tidak ada muda, terus kemudian tidak ada siapa manajer, siapa general manager, siapa supervisor, nggak ada begitu, nggak ada staff. Artinya di sini adalah sama. Yang nanti ada adalah koordinator, yaitu biasanya kita sebut dengan ketua suku dan wakil ketua sukunya. Kalau itu rombongan begitu ya. Kita bermain jangankan 20 Mas Dewa gitu ya. 10 orang pun kita pernah begitu. 10 orang kita pernah sampai dengan 450, 1800 itu juga kita pernah. Iya. Dengan Telkom itu pernah. 1800. 1800. Iya. Tapi beberapa angkatan gitu ya. Langsung. Wow. Luar biasa. Kalau family gathering? Iya ya. Nah, yang menarik adalah di sini yang menjadi fokusnya pertanyaan Mas Dewa adalah tadi heterogen. Dengan heterogen itu misal nih, saya sama Mas Gestal. Saya sama Mas Aldi sangat raket itu ya. Tapi kan Mas Gestal untuk masuk ke zona kita berdua itu kan ewuh pekewuh gitu ya. Betul. Sudah sukunya berbeda, misalnya ya kan? Begitu. Warna kulitnya berbeda begitu ya. Terus pendidikan berbeda begitu ya. Nah, dengan fasilitas seperti ini saat kita mainkan dengan berbagi peran di dalam suatu permainan outbound, Mas Gestal ini dijadikan ketua atau koordinatornya. Nah, kitanya yang awalnya selalu memberikan perintah atau direct langsung begitu ya. Sekarang kita menjadi yang mendapatkan sebuah peran dari Mas Gestal. Berbagi peran inilah membuat kita lebih cair. Karena apa? Karena di depan itu kita sudah sepakat. Gitu. Nah, nilai kesepakatan di awal inilah yang penting, dan yang di terakhir adalah komitmen. Gitu. Nah, jembatannya apa di dalam prosesnya itu kita follow dengan apa yang Anda rasakan tadi, pembelajaran apa yang bisa Anda tangkap. Nah, kalau kita langsung ngomong tadi bisa bekerja sama, jawabannya cuma iya dan tidak. Nah, skill dari fasilitatornya atau penyelenggaranya ini juga perlu benar-benar yang oke banget begitu, karena dalam empowering masing-masing SDM ini berbeda-beda gitu. Responnya beda-beda begitu. Nah, saat ada respon saya terus terang tidak percaya diri, misal ini ya, saya terus terang tidak percaya diri, tapi setelah saya mendapatkan kepercayaan dari Pak Aldi, nah saya kok jadi tiba-tiba bisa ngomong ya, seperti itu. Nah, bisa mengkoordinir lah. Potensinya yang awalnya nggak muncul, akhirnya muncul. Begitu. Padahal itu ada, begitu loh. Nah, terus bagaimana biar nggak bertanya-tanya, gimana tadi sudah paham atau enggak begitu ya. Ini seperti workshop ya. Workshop. Bukan seperti itu ya. Berarti komitmennya nggak masuk kalau seperti itu. Komitmennya tidak masuk, harus ada yang namanya trigger di komitmen. Nah, yang disampaikan bertanya tadi sama Mas Dewa adalah follow up sebenarnya, follow up. Nah, misal nih kita marketing bertiga ini, berempat sama Mas Dewa gitu, marketing.
berkolaborasi, bagaimana kita bersinergi seperti game yang tadi saling mendukung sehingga kita penjualannya jos. Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, apakah perlu berkali-kali? Ya enggak berkali-kali. Yang penting sekali tembak efektif. Nah, pertanyaannya, apakah 2 hari 1 malam atau 1 hari suatu pelatihan itu efektif? Ya enggak ada yang sesuatu berubah dengan membalikkan telapak tangan. Yang paling mudah memang membalik telapak tangan ya. Paling gampang gitu. Treatment. Jadi follow up dan follow up dari atasan ya. Ya, inilah pentingnya bahwa sang need analysis ya itu yang menganalisis, yang mengassessment ini sampai ke top management sehingga bisa kasih follow up, bisa kasih kiat-kiat atau bentuknya ya coaching ya setelahnya coaching itu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan Mas Dewa yang saya ingat betul karena saya juga pengen tahu itu bagaimana sih kemudian Caron Pokpan ini bisa membuat ide-ide bisnis baru, diversifikasi bisnis yang semuanya kok moncer gitu loh. Bisa berbagi nggak? Yang boleh dibagikan saja. Yang boleh aja ya gitu kan. Yang jelas apakah memang punya think tank gitu untuk selalu mengurusi tentang pengembangan produk atau seperti apa Mas? Boleh belajar dari kita analoginya ini aja ya, secara umum aja ya, analogi secara umum begitu. Nah, saat kita punya dana lebih gitu ya. Nah, baik siapapun yang ada di sini kita pemirsa juga gitu kan. Kita dana lebih terus kemudian kita ingin mengembangkan bisnis. Intinya mengembangkan bisnis itu kan bukan hanya cari untung ya, mohon maaf ya. Bukan hanya cuan gitu. Bukan hanya cuan ya. Mengembangkan SDM. Membuka lapangan pekerjaan. Memberikan seorang suami suatu pekerjaan sehingga suami itu bisa menafkahi anak istrinya. Nah, itulah yang dipikirkan. Nah, makanya sampai detik ini di Caron Pokpan Indonesia muncul itu kan logo singa di bawah Pokpan, di bawahnya Tradition of Quality. Tradition of Quality. Oke. Nah, disinilah salah satunya kami memahami bahwa pentingnya sebuah tradisi yang bagaimana tradisi yang baik, menghargai sesama, bukan hanya turnovernya rendah loh kalau di Pokpan itu. Di Pokpan ya? Iya. Turnovernya rendah. Di situ kita bisa menghitung ya. Salary-nya wawahan ini. Artinya begini. Saya dari senyumnya, ketawanya Mas Hari sudah ketahuan ya Gesal ya. Artinya kan begini, gitu. dari kita perhatian kepada karyawan bentuknya. Sorry ya, learning itu bukan hanya salary ya. Perhatian kepada karyawan itu bukan hanya salary, tapi learning juga begitu loh. Nah, learning itu adalah kebutuhan loh. Kebutuhan. Betul. Karena gini, misal semua sampai ibu rumah tangga pun pasti buka yang namanya cara memasak yang baik begitu, ya kan? Nah, itu learning itu. Nah, itu sederhana. Nah, itulah yang perlu kita fokus tembak sih. Oke, sip. Luar biasa. Mas Gesal, kamu menambahkan Mas Dewa yang soal bonding tadi, outbound? Ya, kalau saya lebih menggarisbawahi komitmen sih Pak Aldi karena ya itu seperti disampaikan kadang itu kan dari top management lah kemarin udah outbound mana hasilnya nggak bisa dilihat dalam satu malam dan lain sebagainya. Pasti kita perlu karena ini saya juga pernah handle klien terkait tentang training ya dan itu kita memang harus menggunakan semua lapisan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi komitmennya ya mulai dari top management sampai orang yang bersangkutan. Karena apa? Karena mereka nanti akan bersinergi. Maksudnya ya udah kalau misalkan dia langsung minta produk yang instan, mau minta hasil yang instan ya enggak gitu juga caranya untuk pelaksanaan training kan. Pasti kita follow up setiap mungkin dalam minggu pertama dengan komitmen tadi. Udah apa pencapaianmu atau dengan pertanyaan yang terbuka tadi ya, lebih ke bagaimana setelah melaksanakan outbound, empowering di tempat kerja bagaimana apakah apa hubungannya dengan teman-temannya seperti apa, jangan langsung dikunci dengan pertanyaan bagus nggak, bagus kan gitu kan jawabannya biasanya. Jadi lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang buat dia menggali lebih banyak gitu. Jadi komitmennya harus lebih disepakati
dari awal pelaksanaan. Dari awal ya. Nah sekarang kita bicara soal tantangan dan solusinya. Kebanyakan yang muncul sebagai tantangan apa Mas dari pengalamannya Mas Haris dan bagaimana kemudian mengatasinya? Mungkin salah satu diantaranya komitmen tadi itu ya? Iya, komitmen. Tantangan dalam menyelenggarakan nih salah satunya. Menyelenggarakan itu kan banyak sekali yang melatar belakangi ya. Mulai dari dana. Saat ngomong nomor 1 itu ya. Budgetnya sekian. Gimana caranya bisa terlaksana? Itu yang tumbuh cepat ya, tumbuh berkembang itu bukan pesertanya. Pasti PIC-nya. Kenapa? Karena dia harus meng-create. Dia harus mengkondisikan dari awal. Itu nggak mudah itu. Apalagi saat ada peserta yang misalnya ada 5 kelompok begitu ya, kita adakan lomba memasak begitu. Mindset mereka itu seperti bullying seperti yang ada di Nyun Sewu, di kampus kita, di sekolah kita, nanti dikerjain nih makanannya, nanti dikasihkan panitia. Kan begitu tuh. Nah, tapi kan enggak sebenarnya. Saat kita misal saya membuat suatu tantangan dengan belanja membeli masak itu dari bahan-bahan masak itu dari nilainya mereka, nilai akumulasi itu buat belanja. Kemudian dia dapat sesuatu, kemudian dia memasak untuk makan siangnya. Misal ini ya, misal. Nah, kemudian semuanya memasak nih. Tapi ada satu kelompok yang mengatakan, jangan diberikan. Kita makan aja. Nanti kita yang masak enak, orang lain yang makan. Gitu kan. Nah, udah overthinking kan gitu ya. Nah, pernah itu saya terjadi seperti itu, ya kan? Nah, terus kemudian apa yang harus saya lakukan gitu kan? Nah, yang saya lakukan adalah ini harus bisa menangkap bahwa ini menjadi peluang yang luar biasa untuk sebagai tambahan materi gitu. Nah, saat itu nggak apa-apa dia makan gitu. Banyak yang laporan, gimana ini bang? Udah dimakan nih gitu. Program kita gagal. Enggak, biarin gitu. Biarin. Nah, setelah selesai, masakan selesai, kemudian kita duduk bersama, melingkar. Makanan yang kita sudah sediakan kan stimulus saya di awal adalah masaklah suatu makanan yang paling enak menurutmu begitu kan. Nah, menurut tim itu karena sudah memasak yang paling enak, makanannya saya putar. Gitu. Makanannya saya putar 1 kali, 2 kali sampai 5 kali begitu. Ada yang masih di dalam timnya, ada yang sudah dapat dari tim yang lain. Nah, inilah pembelajaran di mana kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain. Bukan kalau terbaik dengan diri kita sendiri. Lebih gampang. Iya. Pesan ini lebih mudah saat kita merasakan. Terus bagaimana yang satu tim tadi yang sudah habis ikut makan dan gimana? Nangis dia. Ternyata nggak sesuai dengan overthinking saya begitu. Nah, disitulah mengenanya sebuah learning begitu. Oke. Mas Getal mau menambahkan soal tantangan dan ini dari pengalaman bersama MSC mungkin. Ya, kalau untuk tantangan ya pasti karena yang kita pegang itu adalah manusia Pak ya. Maksudnya manusia pasti dia punya latar belakang masing-masing. Dinamis sekali, sangat dinamis. Gitu. Jadi ya bagaimana cara kita ya tadi kita harus komitmen dengan tujuan kita bersama bahwasanya ini untuk kepentingan secara global loh, ini bukan cuma secara personal atau apa, tapi juga untuk kemajuan perusahaan, kurang lebih seperti itu. Jadi ya tantangan kita adalah ya bagaimana cara kita menyatukan visi, menyatukan misi mereka, yang mana orang-orang itu punya tujuan sendiri-sendiri. Ada yang kerja untuk keluarga lah, ada yang kerja cuman karena lama nganggur dan lain sebagainya. Itu kan pasti motivasi bekerja mereka kan berbeda. Nah, maka dari itu dengan program-program seperti learning, dengan penyampaian internalisasi dari core value dari perusahaan, itu juga merupakan hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kita menghandle SDM yang kita miliki di perusahaan. Seperti itu. Nah, saya juga ingin melanjutkan tadi yang Mas Gesal sampaikan bahwa nggak bisa pulang dari ini terus langsung ditanya hasilnya apa gitu. Tapi kan tetap harus bisa diukur ya. Indikator mengukur cara mengukur atau parameternya apa Mas? Kalau begitu. Kalau di kami ada dalam waktu 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan kita melakukan monitoring, Pak. Monitoring. Kita selalu monitoring tiap bulan. Misalkan kita mau memperbaiki pelayanan. Pelayanan dia kepada pelanggan. Jadi kita gimana cara menilainya?
dilihat dalam bulan itu ada nggak komplain dari pelanggan terkait pelayanan. Karena ya kita mengukurnya pasti kuantitatif kan, kita nggak bisa kan kualitatif. Pelayanannya bagus, buktinya mana kan gitu. Jadi kita tracking misal dari 6 bulan ini alurnya seperti apa, untuk apakah udah menurun terkait komplainnya atau malah naik dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa lihat efektivitas kita pelaksanaan training dari situ lewat monitoring itu. Kalau di MSI 6 bulan ya, kalau di Mas Haris apa? Hanya contoh Pak itu. Hanya contoh ya. Salah satu contoh. Salah satu contoh. Iya. Always ya. Selalu follow up. Makanya saya tadi ngomong kan, dari awal itu sebuah proses di mana learning itu terjadi, ada kontrak pembelajaran, kemudian ada proses, kemudian ada komitmen, terakhir adalah follow up. Nah, bentuk follow up ini bisa dilakukan dari internal dan eksternal. Kalau eksternal berarti dari konsultan, pasti itu kan. Nah, itu mahal. Nggak murah itu. Paket itu nggak murah. Mahal banget itu kan. Nah, terus kemudian bagaimana untuk bisa budgetnya saya nggak bisa investasi sebesar itu gitu. Tapi saya bisanya segini begitu kan ya. Ya kita bisa lakukan begitu. Kita bisa lakukan mandiri, follow up mandiri gitu. Siapa yang berperan pastinya adalah peran atasan langsung sangat berperan untuk pengembangan sumber daya manusia itu sendiri di dalam perusahaan. Gitu. Saat saya ditanya begini, Pak Aris, pemimpin yang baik, salah satu peserta waktu itu bertanya, Pak Aris, pemimpin yang baik itu bagaimana? Gitu kan. Menurut saya nih ya, saat itu saya jawab adalah pemimpin yang baik adalah merubah ya habit dari anak gitu ya. Kita anggap anak sama bapak ya. Merubah habit anak untuk yang sesuai kita inginkan, untuk bisa lebih baik, tetapi sang anak tidak merasa dirubah. Jadi dia benar-benar muncul dari dalam potensi itu sendiri. Potensi dia itu sendiri. Sehingga dia sudah pada posisi tertentu dia baru loh, ternyata yang selama ini ikut saya itu pimpinanku. Wow. Itu dikondisikan. Oke. Baik. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu ya. Karena nggak terasa ya. Iya, saya ngomong ini sama Bu Novi gitu. Sejam ini serius. Cukup dah. Makanya. Mudah-mudahan nanti kita ada sesi keduanya. Bicara outbound selanjutnya nanti mungkin pekan-pekan. Tapi saya ingin tutup dengan kedua narasumber saya ini soal apa pesan panjenengan untuk memastikan bahwa setiap investasi dalam pengembangan SDM itu akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Saya dulu atau? Mas, saya dulu ya. Oke. Yang jelas bagaimana ini punya nilai tambah begitu ya. Bapak Ibu semua pemimpin perusahaan ya pastinya mengeluarkan budget biaya untuk ini semua begitu ya. Nah, hal ini akan bisa efektif dan memiliki nilai tambah apabila satu, programnya sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, ada bentuk evaluasi sehingga apa? Benar nggak program ini sesuai gitu kan. Nah, terus bagaimana bentuk follow up-nya yang ketiga. Nah, jadi di antara tiga ini tidak boleh lepas. Ini penting, itu penting, enggak. Tapi ini adalah satu kesatuan, yaitu kita harus bisa evaluasi dan follow up selalu untuk perbaikan lebih baik, dan lebih baik. Karena itu menentukan efektivitas investasi. Baik. Terima kasih Mas Ari. Mas Kaisal? Kalau dari saya apa yang perlu kita perhatikan terkait investasi ya integrasi antara tujuan perusahaan dengan apa yang kita lakukan. Ambil contoh aja outbound. Jadi outbound yang kita laksanakan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan, harus sesuai dengan visi misi dari perusahaan, dan itu adalah tugasnya dari providernya atau dari pelaksana outboundnya itu tadi untuk bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan itu. Dan yang tadi sudah disampaikan sama Pak Aris adalah evaluasinya. Evaluasinya terkait tentang pelaksanaan dari kegiatan kita agar kegiatan kita itu tetap selalu termonitoring ya, dan tidak lepas dari tujuan apa kita melaksanakan kegiatan tersebut. Lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Itu perbincangan saya bersama para narasumber. Narasumber tamu saya luar biasa hari ini, Mas Haris Setiono, SPSI, HRD Manager, PT Semesta Mitra Sejahtera dari Caron Popan Indonesia.
Ya, Mas Haris terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Siap Pak Aldi, Mas Aldi. Sehat terus ya. Kita porsi berat semua ya. Iya. Kelas berat dari semua, betul. Matur nuwun Mas Haris. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa ngobrol lagi. Sami-sami, ya. luar biasa. Mas Gestal juga terima kasih ya. Terima kasih Pak. Sampaikan salam saya untuk teman-teman di MSI, sehat-sehat semua ya. Amin. Oke, baik, sampai di sini Talkshow Solusi SDM bersama para narasumber. Saya Aldi mewakili para beliau ini. Mohon pamit, kita ketemu dalam Talkshow Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.